Saya Siti Nursuci Maulidia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian. Apa itu desain penelitian? Research design, desain riset, atau desain penelitian adalah kerangka atau cetak biru untuk melakukan penelitian. Cetak biru ini merinci prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan atau pemecahan masalah yang sedang diteliti. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Desain penelitian adalah rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data. Desain penelitian bertujuan untuk menentukan pertanyaan penelitian mana yang harus dijawab, bagaimana dan kapan data akan dikumpulkan, dan bagaimana data akan dianalisis. Desain penelitian meletakkan dasar untuk melakukan proyek penelitian. Desain yang baik memastikan bahwa proyek penelitian akan relevan dengan masalah dan akan menggunakan prosedur yang ekonomis. Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara yang logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Setelah kita mengetahui apa itu desain penelitian, maka ada berapa dan apa saja jenis-jenis desain penelitian yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Desain penelitian yang sering digunakan baik dalam riset kualitatif maupun kuantitatif meliputi desain penelitian eksperimental, survei atau cross-sectional, longitudinal, studi kasus, dan komparatif. Kita bahas yang pertama, desain penelitian eksperimental. Jenis desain penelitian ini menjawab pertanyaan mengapa. Desain penelitian eksperimental diterapkan untuk penjajakan atau memperoleh pengetahuan awal. Eksperimen dalam riset tak jarang digunakan untuk mengetahui aspek kasual atau penyebab terjadinya fenomena. Sering pula desain penelitian eksperimen dilakukan sebagai landasan menerapkan program atau kebijakan. Contoh sederhana penelitian eksperimental. Misalnya, peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan alarm rokok di ruang publik untuk mengurangi konsumsi rokok penduduk di ruang publik. Beberapa ruang publik dipasang alarm rokok dan beberapa yang lain dengan karakteristik sama tidak dipasangi alarm rokok. Eksperimen ini akan menunjukkan hasil seberapa efektif alarm rokok dalam mengurangi konsumsi rokok di ruang publik. Yang kedua, desain penelitian survei. Riset survei disebut juga cross-sectional. Desain penelitian survei dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Survei atau cross-sectional bisa pula dilakukan dengan menerapkan konten analisis jika sampel yang digunakan adalah dokumen. Sebagai contoh, penelitian sosial tentang pengaruh rokok terhadap budaya konsumsi seorang. Desain survei dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, desain survei bisa diterapkan ketika peneliti menerapkan metode analisis wacana. Misalnya, penelitian tentang diskriminasi Islam di media massa. Riset kualitatif dengan desain survei bisa diterapkan dengan metode analisis wacana untuk mengetahui bagaimana citra Islam yang disampaikan oleh media massa tertentu. Survei dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih beberapa media massa yang menjadi sampel dari keseluruhan populasi media massa. Dalam penelitian kuantitatif, desain survei lebih lumrah diterapkan. Seringkali persepsi yang umum kita dengar adalah desain survei merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Hal ini karena kebanyakan riset kualitatif menggunakan survei sebagai metode penelitiannya. Contoh, riset tentang tingkat kepercayaan publik terhadap presiden. Survei didesain dalam rangka menjawab rumusan masalah yang disusun. Desain penelitian yang ketiga adalah desain penelitian longitudinal. Desain penelitian longitudinal pada umumnya menerapkan metode survei. Perbedaannya adalah desain riset longitudinal dilakukan secara berkala dalam waktu yang relatif lama dengan sampel yang sama. Riset longitudinal dilakukan untuk melihat tren atau perkembangan suatu fenomena berdasarkan sampelnya. Contoh, penelitian tentang karakteristik kekerasan pemuda di ibu kota Jakarta. Beberapa sampel disurvei secara berkala. Sampel yang sama disurvei kembali untuk dilihat perkembangannya. Dalam penelitian kualitatif, desain penelitian longitudinal juga bisa dilakukan dengan menerapkan metode studi kasus, mirip dengan desain survei. Peneliti
studi yang melakukan penelitian ini secara berkala meneliti dokumen sampel yang terbit dalam periode waktu tertentu. Dalam penelitian kuantitatif, desain longitudinal lebih lumrah dilakukan. Penelitian kuantitatif longitudinal dilakukan dengan waktu yang relatif lama, bisa bertahun-tahun, tergantung jangka waktu yang dipilih peneliti. Misalnya, penelitian tentang keterlibatan orang tua dan teman pergaulan dalam mengurangi trauma anak korban bullying. Setiap tahun misalnya penelitian mendatangi orang tua dan teman bergaul anak yang sama sebagai partisipan peneliti dan memeriksa kondisi korban apakah trauma yang diderita menurun. Desain penelitian yang keempat adalah desain peneliti studi kasus. Desain penelitian ini dilakukan dengan tujuan menyelidiki masalah spesifik dan kontekstual. Ruang lingkup proyek penelitian studi kasus sangat terbatas dan hasilnya hampir selalu tidak dapat dialihkan ke konteks atau lokasi lain. Studi kasus seperti proyek penelitian kualitatif sering dilakukan oleh peneliti sosial. Metode yang biasa digunakan adalah etnografi. Desain studi kasus hampir selalu menggunakan etnografi dengan wawancara, mendalam, dan observasi partisipatif sebagai teknik pengumpulan data. Fokus peneliti studi kasus sangat terbatas. Sebagai aturan, para peneliti hanya berkonsentrasi pada satu masalah. Misalnya, pola konsumsi mode di kalangan seniman. Karena itu hanya model konsumen fashion yang menjadi fokus penelitian. Studi kasus seperti proyek penelitian juga dapat dilakukan oleh peneliti kuantitatif, meskipun ini jarang terjadi. Penelitian kuantitatif dengan desain studi kasus umumnya menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Misalnya, mengeksplorasi model konsumsi mode di kalangan seniman menggunakan metode survei sebagai teknik pengumpulan data. Desain penelitian yang kelima, desain penelitian komparatif. Desain penelitian ini diterapkan pada penelitian yang memiliki fokus pembahasan lebih dari satu kasus. Di sini terlihat jelas perbedaannya dengan studi kasus. Penelitian komparatif adalah perbandingan antara dua kasus atau lebih yang dijadikan fokus penelitian. Misalnya, penelitian tentang pembentukan negara merdeka antara Indonesia dan Malaysia. Kasus yang diteliti di sini adalah proses kemerdekaan dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Desain penelitian komparatif bisa diterapkan dalam riset kualitatif. Sama seperti studi kasus, metode yang sering digunakan adalah etnografi. Proses pengumpulan data umumnya dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi literatur. Studi komparatif lebih luas cakupannya daripada studi kasus. Peneliti pada akhirnya membandingkan antara kasus yang satu dengan yang lainnya. Desain penelitian komparatif juga bisa diterapkan dalam riset kuantitatif. Metode survei adalah metode yang cukup sering digunakan. Survei yang diaplikasikan umumnya berbentuk cross-kultural. Contoh riset dengan desain penelitian ini misalnya tingkat kesejahteraan guru di Indonesia dan Malaysia. Penelitian bisa melakukan survei kepada sejumlah guru di dua negara tersebut yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Itu penjelasan dari saya tentang desain penelitian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.